Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar guys? Jadi di video kali ini ya, seperti yang kalian lihat di story Instagram kami ya. Jadi hari ini kita podcast bersama ketiga orang-orang pintar ya, dan juga nah ada kucing lewat kan, inilah sangat pintar banget kayaknya ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai sambil makan. Jangan lupa makan ya. Dan juga jangan lupa subscribe. Nanti kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Oke, gimana nih teman-teman? Kak Sariful, Kak Fadil, apa kabarnya? Nggak usah bertanya kabar sih, sebenarnya udah sering ketemu juga ya. Gimana ya? Kabar kalian tuh gimana? Alhamdulillah sehat, Sehat, kantongnya kagak sehat. sehat. Buset, ada satpam nih bos. Buset. Alhamdulillah Satpam sehat. Satpam Satpam mah selalu sehat. sehat. Makan Kan dulu dong. selalu Kita jaga sambil malam, makan selalu ya. jaga malam. Jadi hari ini tuh ngobrol-ngobrol santai aja ya. Nggak ada, ya sesuai dengan judulnya, podcast santuy. Nggak ada ya tegang-tegang lah. Buset, tuh anak udah main roba-roba kamera aja cuy. Lain ya. Udah lah. Jadi kita makan dulu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan lupa baca basmalah. Hmm. Hmm. Ini Hmm. saya dong ini yang nggak makan ini. Makan. Kan tadi udah disuruh makan dong. Oh, Briefingnya nggak oke. gini loh. Briefingnya kayak gini, tapi Briefingnya nggak nggak apa-apa. gini. Nanti kita makan, gampang lah, Oke. gampang lah. Baik. Nanti asisten saya datang. Biasanya asisten saya Oh, tuh ada di belakang. asisten. Oh, lain, Pul. Kita lain, Pul. Lain. Kita jauh kelasnya. Kan, kita kan bukan itu. Dah. Oke, teman-teman semuanya ya. Jadi, sekarang ini kan kita kan udah, ya begitulah ya. Banyak sekali melewati fase-fase di mana 2023 udah hampir berapa ya? Udah berapa bulan nggak buat podcast. Terakhir podcast sama sih Hari Pul. Jadi karena gabut, karena nggak ada bintang tamu juga, jadi kita ngobrolnya sama Padil sama Saripul aja lah gitu. Apaan kaki gitu kan. Nah, kira-kira nih kalian kita jawab-jawaban pertanyaan aja ya. Siapa dulu nih? Dari gua dulu kali ya. Oke, tadi kan udah dilemparkan pertanyaan nih. Ya, mana lagi nih Instagram gua nih. Nah, ada yang nanya tuh mengenai mana ya? Kita pilih dulu pertanyaannya. Bukan dari Instagram aja sih, banyak ada dari WhatsApp juga gitu. Baik. Nah, jadi ada yang nanya, apa sih yang membuat antum termotivasi menjadi pendakwa muda? Karena saya host, jadi saya minta tanya dulu deh sama yang nggak makan. Kayaknya yang makan makan dulu deh. Silakan, Fadil. Apa yang membuat lu tuh termotivasi gitu loh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan basmalah dulu ya. Nah, walaupun Oke. kita nggak makan, tapi kita tetap buka dengan basmalah, ya kan? Jadi gini, motivasi saya terkait dengan awalnya sih saya tuh bukan pendakwah, teman-teman semuanya. Bukan kayak saya ini ngajar sana sini, bukan. Saya ini tuh dulu cuma jadi host, cuma jadi moderator, cuma jadi MC lah. Ibarat katanya bahasa sekarang MC gitu, host, moderator gitu bahasa kerennya. Saya tuh dulu cuma moderatorin orang-orang yang lagi ngajar gitu kan, Di lagi mana tuh webinar, moderatornya? apa? Di mana moderatornya? Boleh di-spill dong? Di magerin.id itu dulu saya di situ teman-teman semuanya, di komunitas online, dan saya tuh pernah moderatorin juga Kak Ferial Indrawan ini teman-teman semuanya. Saya tuh dulu kenal Kak Ferial itu gara-gara ngeboderatorin, abis itu kita live bareng ya Kak Ferial Korea ya, ya? live bareng gitu ya. Ya walaupun kita bukan seorang konten kreator ya guys ya, bukan seorang konten kreator, tapi kita tetap mengedepankan agama Islam teman-teman semua. Kita apa dakwah itu bukan nggak boleh apa ya dakwah itu kita nih ya nggak harus jadi konten kreator dulu, yang nggak usah jadi konten kreator kita dakwah dengan sekedar dakwah. Ya seperti saya kayak gini dakwah dengan Satpam pun ngedakwa loh ya guys. kenapa? Satpam pun ngedakwa. Nah, ini adalah sebuah penghinaan ya guys ya, di mana jaket ini adalah jaket komunitasnya Kak Ferial, tapi disangkanya jaket satpam teman-teman semua. Ini adalah penghinaan. Jadi teman-teman semuanya tinggal tolong diedit nanti di tit gitu ya, yang konten kreator tadi itu ya, tolong ya. Ya mungkin itu motivasi saya untuk menjadi konten kreator adalah satu,
kita nih nyari pahala susah, ya gak Ferel? Ya gak Kak? Nyari pahala tuh susah. Kok Kak? Kalau Biasa ada aja yang udah. cara gampang, kalau ada yang cara gampang dengan cara menasehati orang, terus juga menasehati diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, kenapa enggak? Gitu kan? Gitu mungkin Kak Ferel Indrawan. Kok Ya, pakai nama lengkap ya, Kak Ferel? nggak usah dong, nggak usah disebut, udah biasa aja. Nah, Ini itu kan udah mulai eh, pamer nih, mat- mulai pamer. Sat, mata sat, 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 ada kamera gitu kan. mata saya ini selalu mengarah ke sini ya teman-teman semuanya, soalnya emang ada di sini monitornya. Jadi ya maklum ya. Maklum Ini lah bisa orang kaya sat ya. Kita nih set ya apalah sat full kita set makan gitu gitu ya kan. teman-teman. Dah lah. Oke nih, yang udah lagi makan nih. Ini nanya nih, ditanya tadi. Apa sih yang membuat si Pul termotivasi jadi pendakwah? Ini kan jam terbangnya tinggi banget tuh ya. Apalagi udah berapa follower tuh. Kenapa Pul? Sambil jawab lah, sambil makan sambil jawab lah. Oh, minum dulu guys, minum dulu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang kalau di dalam hatinya itu ada rasa sifat sombong. Jadi apa yang saya capai sampai hari ini itu tak ada terbesit di dalam hati dan ada dalam pikiran. Saya tak menyangka. Yang pertama kali itu saya berdakwah hanya niat untuk menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Mm-mm. Tidak seperti Kak Fadil tadi, mulai dari menjadi MC moderator, tapi saya memulainya itu dari WAG, WhatsApp Group. Saya pun tak menyangka. Followers pun kalau saya lihat udah 4.000 lebih. Tak Oh, menyangka itu semua. Yang dinamakan وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi kuncinya gini aja guys. Barang siapa yang mau keuntungan di akhirat, maka Allah akan tambah. Yazid lahu fi harsi. Tapi kalau misalnya kalian hanya mau untuk kesenangan dunia, kalian ngisi kajian hanya untuk menambahkan popularitas, untuk menambahkan followers, untuk menambahkan lain sebagainya, maka kata Allah, nazid lahu fi harsi, akan kuberikan kata Allah. Tu'tihi minha. Tapi ingat, tidak ada baginya di akhirat nanti. Jadi yang kita mungkin anggap pendakwah ini mungkin bukan konten kreator, followersnya pun belum seberapa, jangan kita anggap remeh. Karena di balik semuanya itu ada pasti kekurangan dan ada kelebihan. Saya pun kadang-kadang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi itu semua kita dapati ketika kita bersungguh-sungguh. Jadi saya juga mungkin bingung mau ngomong apa ya, kembalikan lagi ke Kak Firial. ya itulah guys ya. Jadi semua orang ini, semua dari dua orang ini nih apa ya? Semuanya tuh memiliki proses. Pun sama seperti saya gitu loh. Kayak tuh sebenarnya aneh gitu loh. Sebenarnya iseng-iseng doang. Semuanya dari kami ini sebenarnya iseng-iseng doang. Nah, gitu kan apalagi orang yang kameranya blur. Nah, itu ngeblur itu. Ya. Nah, jadi tuh satpam ngeblur. Iya, satpam ngeblur. Kok jadi punya buset. Kalau ngeblur tinggal pindah. Ganti kamera dulu, ganti kamera Bisa dulu. Ini ngeblur. gitu. Tolong, tolong, Kita tolong. lihat Kamera, satpam kamera lagi tolong ya. ini yang ada dada nih. Kita lanjut. Nah, jadi ya versi saya pula gitu loh. Kalau ditanya kalau sama saya sebenarnya iseng doang gitu. Dulu tuh ya awal-awal ngedeket gitu kan. Yang awal-awal dulu tuh memang kelas 4 SD malahan tuh dijulukin, wah ustad, ustad, ustad. Apa dalam hati gua? Gitu kan. Nah, mungkin di situ tuh sudah sebagai kode. Kayaknya kamera lu ngeblur. Udah nggak disuruh loh. Ya, jadi pas kelas 4 tuh dijuluki kayak ustad, padahal nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi mungkin udah ini sebagai kode loh, ke depannya lu tuh bakal terjun di dunia kayak gini, kayak gitu. Tapi wallahu alam, pada saat itu tuh sempet kedengar juga sama kakek saya gitu. Saya tuh sempat malu jadi ustad katanya gitu kan. Padahal kan nggak ada apa-apa gitu loh. Dan ternyata saya tepis keinginan itu, saya terjun di dunia belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Dan ternyata 5 tahun belajar bahasa Inggris bodoh juga. Ternyata nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Sekadar was yes no doang gitu loh. Dan ujung-ujungnya kembali lagi ke apa? Awal yaitu tadi. Ternyata memang disuruh untuk berjuang di dunia dakwah. Jadi sebenarnya awalnya iseng-iseng semua, apalagi no, tuh anak no. Habis bekem. Bekem apa ditonjok orang lu? Gitu kayaknya ditonjok orang. Ini apa namanya? Bekas sujud.
sujudnya kelamaan. Oh, sujudnya kelamaan. Oh, bukan yang Sujudnya kayak itu. kelamaan. Oh, Sujudnya kelamaan. Kata orang biasanya kalau jidatnya hitam itu sujudnya kelamaan. Gitu. Tapi nggak tahu. Ini kan lagi bekam ya teman-teman. Nah, Kemarin kita lagi tidak sakit. menyinggung di oknum manapun ya, guys ya. Ya, tidak menyinggung. Seperti itu. Nah, dan juga di sini masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya gitu ya. Mungkin kita boleh dong dari Kak Fadil dulu, followersnya Kak Fadil. Ada nggak pertanyaan? Bahkan. Oke. Dari follower saya ya. Bentar, saya baca dulu. Ini banyak sekali ya. Soalnya follower saya itu walaupun dikit tapi sejati ya teman-teman semua ya. Ya, kayak saya 1000 followers isinya hoax semua. Isinya netizen. Ah, ini pertanyaan yang ini terkait dengan iman nih. Kak Keriel dan Kak Saripul yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Amin. taala. Ada yang menanya nih di Instagram saya, cara biar iman nggak naik turun tuh gimana sih? Soalnya kita nih kan mengetahui ya bahwasanya kadang iman naik, kadang iman turun, kadang iman di tengah-tengah, nggak naik, nggak turun, di tengah-tengah gitu. Ya istilahnya standar lah. Gitu, nggak lemah, nggak tingkat juga, nggak tinggi juga. Itu gimana sih supaya iman kita tuh selalu naik terus, selalu naik terus. Kalau turun pun ya gimana cara kita untuk naik lagi gitu. Mungkin yang kita ke Kak Ferial Indrawan dulu deh, yang kita kasih motivasi deh. Ini ranahnya dia nih untuk memotivasi seseorang nih teman-teman semuanya nih. Silakan Kak Ferial Indrawan nih dijawab. Ya, apa ya? Kita nggak bisa memaksakan gitu loh. Memang sudah menjadi tabiatnya manusia itu imannya wayazid wayankus. Kadang naik, kadang turun gitu loh. Jadi ya mungkin banyak gitu kan pertanyaan yang seperti ini yang sering kami dengar, mungkin Kak Saripul ya, Fadil juga kayak gitu. Nggak asing lagi lah dengan pertanyaan ini. Tapi ingat teman-teman, kita itu kan udah diciptakan udah tabiatnya sebagai manusia yang hanya itulah ilah khotbah nisyan. Terkadang banyak melakukan dosa, kesalahan kayak gitu loh. Udah diciptain iman kita tuh naik turun. Ibaratkan apa ya? Kayak gitu. Kadang twing twing trampolin trampolin. Naik turun. Kayak itu. Tinggal tergantung kepada kita sendiri. Gitu loh. Jadi gimana caranya? Yaitu tadi nggak bisa kita maksain untuk naik terus ada waktunya. Semuanya kata Rasulullah itu sa'ah sa'ah. Ada saatnya. Kayak gini loh. Ada saatnya iman kamu tuh nurun, ada saatnya iman kamu tuh stuck di situ, ada saatnya iman kamu naik kayak gitu. Jadi gimana caranya untuk menstabilkan lah kayak gitu. Ya itu sering-sering datang majelis ilmu sih. Kalau dari saya sih datang majelis ilmu aja lah. Mungkin ya bolehlah diperjelas oleh Kak Saripul nanti. Oke. Nah, karena tadi kan kita sudah mendapatkan motivasi nih teman-teman semua ya. Ya kan, kalau iman itu udah pasti naik dan turun. Karena kita ya bukan malaikat yang imannya itu terus tingkat, tingkat, tingkat. Karena kita tuh punya nafsu, ya kan. Nah, mungkin Kak Saripul bisa nih kasih tahu mana sih dalil bahwasanya kita nih iman kita nih pasti naik akan turun, naik dan turun. Dan juga bagaimana nih untuk kita meningkatkan kadar keimanan kita nih supaya ketika iman kita lagi down kita bisa apa namanya charging apa booster iman gitu ya booster iman gitu ya itu mungkin Kak Saripul bisa lah kasih sedikit solusi-solusi gitu ya silakan Kak Saripul Bari Lubis. Oke, syukran jazakallahu khairan. Jadi ada yang imannya itu biasa-biasa aja. Dia datar, 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 tak menaik, tak turun. Itu imannya malaikat. Karena dia tak ada hawa nafsu. Ada pula yang imannya mungkin naik, 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 tak akan pernah turun. Yaitu imannya para rasul dan imannya para nabi. Tapi ada yang imannya naik turun, naik turun, naik turun. Nah itulah kita. Makanya waktu proses penciptaan manusia itu kan malaikat pernah mengatakan dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat berapa? Dan letaknya di mana itu Kak Fadil? Kalau misalnya masalah letak dan ayatnya itu Kak Fadil yang lebih jelas. Lebih tahu di mana letaknya ayat itu. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Niscaya mereka akan merusak, merusak, merusak. Kemudian apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka akulah yang lebih mengetahui. Makanya di sini perlu yang namanya tadi kata Kak Ferial itu sa'ah wa sa'ah. Di tengah-tengah aja udah.
di bagaimana menunjukkan dalil, mungkin itu lebih pahamnya Kak Fadil. Karena hafalan itu udah hilang ketika saya makan telur bersama gulai kangkung. Jadi hafalan itu telah hilang karena ada pepatah mengatakan, eee, mengingat hafalan itu tak semudah mengingat kenangan manis bersamamu. Jadi ini pun hafalan sudah hilang, ditambah pula tadi cemas pula tadi waktu kajian, di ini pula cepetan-cepetan, akhirnya makan pun nggak konsen. Jadi bagaimana kita cara untuk mengecas keimanan kita? Yang pertama tadi datang ke majelis taklim. Kemudian apa lagi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Yaitu perbanyak mengingat Allah, tawakkalu 'ala Allah. Dan yang ketiga apa lagi? Yaitu pelajari akidah, pelajari ilmu-ilmu agama, dan selanjutnya yaitu sering-sering baca cerita orang-orang soleh, cerita-cerita para nabi, karena itu akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kalian nanti baca cerita saya, tak ada yang mungkin diambil pelajaran. Lain kali kalau misalnya kalian ambil ceritanya Kak Fadil, Kak Firil Indrawan, nah itu baru ada pelajaran. Kalau saya tak ada, yang ada sesatnya semua. Jadi mungkin saya kembalikan ke Kak Fadil yang terhormat lagi rupawan. Oke. Jadi untuk dalil ya teman-teman semuanya ya. Sebenarnya gampang teman-teman semuanya. Bisa digampangin. Untuk meningkatkan keimanan kita ini banyak ya di dalil-dalil Al-Qur'an, di dalil-dalil hadis Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang paling apa ya, standar nggak itu Al-Anfal ayat 2, posisinya dikasih tahu nih, dikasih tahu nggak nih? Ya, ya, ya. Posisi. Nah itu posisi sebelah kanan paling atas, karena kan ayat 2 pasti atas, ya kan? Kata Allah, innani innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah, kalau Anda memiliki iman, masih merasa bahwasanya ada iman, ya, pasti ketika kalian mendengarkan itu pasti pakai telinga, dan telinga itu bahasa Arabnya uzun. Benar Kak Sariful? Uzun? Nah, jamaknya itu adalah azan. Jadi ketika teman-teman semuanya mendengarkan azan, ya Allahu Akbar, itu azannya Habib, Habib di Inggris ya. Itu Habib lah di Inggris ya. Gak usah ketawa, gak usah ketawa. Gak usah ketawa ya, gak usah ketawa. Jadi ketika mendengar azan, itu pasti ada getaran di dalam hatinya. Ada getaran tuh iman. Kayak ya Allah, udah azan. Kayak mungkin udah azan. Nah, ada lagi teman-teman semuanya. Orang-orang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Karena orang yang mempunyai iman itu pasti tahu waktu sholat. Nah, udah simpelnya sholat aja, kerjain sholat aja, walaupun nggak tahu apa itu bacaan sholat, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya nyindir yang tadi ketiduran maksudnya. Ini ya kan yang mungkin yang lagi ketawa itu bisa itu kalau nggak mau nanti diedit aja ya, ditit gitu ya. Tit gitu. Boleh disensor ya, gitu. Yang tadi ketiduran tuh, saya udah ingetin tadi, sholat dulu gitu. Terus Taunya bangun-bangun bilang gini, asar. "Dil, gua ketiduran, Dil." Bener kata lu, Dil, ketiduran. Gue bilang, "Batu sih lu, siapa suruh tidur?" Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Saripul nih, dari Ya, followers-followers Sabrul. 4.000-nya yang katanya 4.000-nya followers dari Kak Saripul, mungkin boleh Pak Kak Saripul nih kasih tahu pertanyaan-pertanyaan followers Kak Saripul yang 4.000 itu. Jadi alhamdulillah tadi saya post itu jam 12 dan alhamdulillah direspon oleh 99 orang. Dan pertanyaan itu jumlahnya 90 orang lebih. Insya Allah akan kita jawab mungkin 10 pertanyaan tercepat. Wah, Pertanyaan pertama itu dari Kak Melisa 02. Jadi pertanyaan Kak Melisa 02 ini tolong dijawab, mungkin nanti akan saya berikan ke Kak Ferial duluan, baru Kak Fadil nanti kedua. Oh, Kak Fadil duluan, karena tadi Kak Ferial sudah. Jadi pertanyaannya tadi saya lihat, ini saya bacakan. Ustadz, tolong penjelasannya atas konten kreator yang mungkin memberikan amalan tak tahu asal-usulnya dari mana. Jadi pertanyaan ini akan dijawab oleh Kak Fadil duluan, baru nanti Kak Ferial Indrawan. Kok Oke. gue jadi takut buat podcast ini ya.
Ini podcastnya agak-agak ngeri ya, Kok teman-teman ngerti ya? semuanya. Pinggir jurang banget Takutnya loh. takutnya ada yang kesini. Eh. Jangan. Nah, jadi gini teman-teman semuanya. Setiap ilmu itu kita harus tahu, ya. Makanya ketika ada teman-teman semuanya mengatakan bahwasanya, oh kita nih harus kayak gini-gini, oh kita nih harus kayak gini, harus sertakan dalilnya. Mana dalilnya? Nabi pernah melakukan nggak? Gitu. Nabi pernah melakukan nggak? Allah pernah ngasih tahu nggak? Contohnya kayak gimana? Contoh satu, ya. Kita nih contohnya nggak boleh berkata-kata kasar gitu. Mana dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kan? Itu dalilnya. Maka sertakan setiap kita mengajar, setiap kita membagikan ilmu, yaitu ilmu agama ya teman-teman semua. Kalau kita ilmu matematika mana mungkin kita pakai dalil. Nah, nggak mungkin, ya kan? Nah, tapi kalau ilmu fisika, saya tahunya itu hukum atom. Nah, itu kalau nggak salah surat 53 ya, ayat ke-25 atau berapa itu, saya lupa ya. Nanti saya cek lagi di mana? Di kitabnya, di bukunya maksudnya, di buku itu. Bukan bukan di itulah pokoknya ya, nggak usah kita sebut ya. Bukan di YouTube ya, bukan di YouTube, tapi di Al-Quran. Bukan di Bukunya Google Milenial maksudnya. Berhijrah ya? Iya itu, di bukunya Kak Ferial. Nanti kalau udah launching, tolong dibeli ya teman-teman semuanya ya. Tolong dibeli. Boleh pakai e-book, PDF, ataupun nanti kalau semisal Kak Ferial sudah launching kan sudah cetakan bukunya, Amin. silakan beli. Ini kenapa jadi promosi gini ya? Kita kan mau Terus. jawab pertanyaan ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita harus sebarkan. Tapi kita harus cari tahu dulu tuh, itu ilmunya tuh sahih atau enggak. Nanti kita ngasih ilmu yang kayak hadis palsu. Waktu itu saya pernah dikasih hadis palsu teman-teman semuanya. Katanya orang yang minum kopi itu sampai apa bau kopinya itu ada di mulutnya katanya dicatat pahalanya. Dicatat. Waduh, kalau gitu saya nggak usah sholat. Saya minum kopi aja tiap hari. Sampai mencret-mencret pun saya minum kopi. Yang penting ada pahala saya. Itu saya kalau nggak salah dapat hadis itu dari, nggak usah disebutkan ya. Ini terlalu sensitif. Ya, ini terlalu sensitif. Mungkin boleh dilanjutkan Kak Sariful, nanti kita bicaranya di belakang saja. Siapa yang ngasih tahu hadis itu ya. Tolongin, silakan. Kak Sariful dilanjut. Saya nggak mau terlalu yang ke sana. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Ferial Indrawan yang tampan dan rupawan. Jadi apa ya? Aduh, jujur gue takut jadi. Niatnya itu cuma seru-seru loh podcast ini. Kok materinya pinggir jurang gitu loh. Ya, jadi gini. Mengenai ya itu tadi ya. Gue nggak mau berat-berat sih. Takutnya gue masuk polisi nih habis ini. Nah, jadi sebenarnya gini sih, kalau menurut gua ya pribadi gitu ya. Kalau seumpamanya kita mendapatkan sebuah amalan yang mungkin kita nggak tahu tuh dari mana asal usulnya, mungkin dari ulama pun tidak ada, ataupun dari apa ya, dari nabi pun tidak ada, yaitu ditakutkan sebenarnya, ditakutkan akan ada terjadi kekeliruan. Kayak gitu. Apalagi seumpamanya kita mengatasnamakan Nabi, sedangkan Nabi saya nggak pernah ngajarin kayak, oh ini loh, Nabi pernah ngajarin kayak gini, sedangkan Nabi nggak pernah. Nah, dalam riwayat kan sama aja kita kayak nampak kapling di neraka gitu loh kan. Nah, makanya kita janganlah sampai kayak gitu. Untuk semuanya ya, saya pesanin ya, bukan untuk konten kreator saja. Kayak gitu. Jadi, jangan sampai usahakan. Kita ini kan lisan kita pasti akan dihisap gitu loh. Bukan hanya sekedar, oh banyak kan kita dengar, oh gibah, ini. Ingat, perbuatan baik pun itu bisa loh menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Yang mungkin ya itu tadi dikatain perbuatan baik, tapi kita salah dalam menyampaikannya. Nah makanya kita bukan sekadar public speaking aja loh kayak gitu. Cuman yang kita butuhkan juga ilmu. Makanya teman-teman semuanya kita harus filter dulu, kita cari dulu kemana nih, apakah dari amalan dari ulama, kita katakan dari ulama. Sedangkan kalau amalan dari nabi, ya udah kita katakan dari nabi. Kayak gitu, teman-teman semuanya. Ya, jadi menurut tanggapan saya seperti itu sih. Mungkin nggak paham juga ya, karena saya cari aman aja nih, nggak mau masuk mampus tau ya. Saripul deh, pakarnya yuk. Jadi logikanya gini, kalau misalnya amalan itu mungkin singkat, tapi pahalanya itu luar biasa, itu ciri-ciri hadis dhaif. Contohnya tadi, siapa yang mungkin meminum kopi dan baunya itu masih ada di mulut, maka dihitung pahala sebelum bau kopi itu hilang, maka itu tentu itu bukan hadis, tetapi itu perkataan ulama sufi.
Udah cari. Ulama sufi mengatakan, siapa yang meminum kopi dan bau kopinya belum hilang, dengan catatan kopinya itu dia untuk melaksanakan beribadah kepada Allah, sholat tengah malam, kemudian tahajud, dia baca Quran, berzikir, dia minum kopi untuk niat tadi, maka kopinya itu dihitung pahala. Itu menurut ulama sufi. Tapi kalau misalnya masalah hadis tadi, jangan mengatasnamakan hadis. Ini pesannya Syekh Rashid dulu kajian di MB. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan kata Nabi dengan sengaja. Falyatabawa maq'adahu finnar. Maka sama saja dia sudah meng-DP tempatnya nanti di neraka. Jadi jangan sok tahu, pura-pura tahu, padahal tidak tahu, karena tidak ada manfaatnya di dunia dan di akhirat. Jadi jangan mengatasnamakan sesuatu berdasarkan sandaran dari Allah. Benar kata Kak Fadil, jangan sampaikan sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Harus lihat dari mana perlu. Sekian dari saya. Saya yakin dan percaya habis ini ada yang langsung dipecat. Kayaknya ini harus banyak yang gua cut tuh, padahal gua males banget ngedit. Beneran dah. Ini materinya pinggir jurang banget loh. Udahlah, kita langsung ganti Rana aja ya. Dan juga mungkin kalau saya ada sisa 2 pertanyaan, tapi satunya untuk terakhir dan satunya ini untuk sekarang. Otomatis kita semua ini ya bertiga adalah ya sebagai ulama panutan kayak gitu. Kira-kira kenapa ya siapa ulama panutan kalian yang kalian menjadi contoh saat kalian berdakwah dan kenapa? Kayak gitu. Itu doang sih. Mungkin dari Kak Fadil dulu deh. Siapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, siapa sih yang tidak mengenal Al-Mukarram, Al-Ustadz, Dr. Adi Hidayat, LCMA. Seorang ulama, alim ulama yang mengajar ke sana kemari untuk mendakwahi orang-orang yang mungkin belum saja mengetahui ilmu tersebut, jadi tahu tentang ilmu tersebut. Dan alhamdulillahirabbil alamin, saya adalah salah satu santri beliau, santri online ya, bukan santri di pesantren ya, santri online yang mungkin saja saya selalu mengikuti kajian beliau, entah itu online ataupun offline. Dan Ustadz Adi Hidayat LCMA, Dr. Ustadz Adi Hidayat LCMA adalah panutan saya, ulama yang saya selalu ingin bertemu, ingin memeluknya, ingin sekali mengobrol dengannya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya bisa bertemu dengannya, bisa menjadi santrinya insya Allah. Doain ya Kak Ferial, Kak Saripul. Amin, Allah, amin. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan saya satu kenikmatan yang mungkin orang lain itu tidak bisa merasakannya. Dan saya adalah salah satu yang bisa merasakannya, yaitu bersalim dengan Mukarram Dr. Ustadz Adi Hidayat LCMA. Mungkin teman-teman semuanya ingin lihat videonya. Mungkin Kak Ferial bisa ditayangkan ya. 1, 2, 3, seret. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Nah, itulah pokoknya. Oke, itulah pokoknya ya. Nah, Nyuruh orang itu ngedit adalah enak. video saya bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat, salim dengan Ustadz Adi Hidayat pertama kalinya, dan tangan saya gemetar teman-teman semuanya. Di perjalanan pulang saya nangis. Entah kenapa saya nangis. Karena cita-cita saya adalah bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat. Berdekatan, itu jaraknya tuh, ya Allah, tidak bisa dibayangkan teman-teman semuanya. Bagaimana teman-teman semuanya menemui panutan teman-teman, menemui orang yang teman-teman idolakan. Ya, pasti hatinya bahagia. Enggak perlu mikir apa itu makan, apa itu minum, enggak. Tapi bisa mengobrol dengannya. Dan saya tadi minta doa oleh Ustadz Adi Hidayat.
Semoga saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan saya mendoakan untuk minta doanya tadi kepada Ustadz Adi Dayat untuk doakan komunitas milenial berhijrah, komunitas-komunitas yang saya sering ngajar, semoga menjadi komunitas-komunitas yang menjadikan anak-anak milenial berhijrah, yang baru saja berhijrah, yang baru saja mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa mendapatkan ridhonya, mendapatkan berkahnya dari mungkin komunitasnya, dan menjadi alim ulama next pengganti alim ulama selanjutnya, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ya Kak Sariful ya, karena Kak Sariful ini menjadi panutan selanjutnya. Siapa panutannya Kak Sariful ini agak belebet deh, karena ya saking bahagianya saya ketemu Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat mungkin kalau nonton video ini bisa ya kita ketemu di rumah Ana gitu ya. Kita ngeteh bareng gitu ya. Tolong ini di-share ke Ustadz Adi Hidayat ya. Siapapun yang punya akses sama Ustadz Adi Hidayat mungkin ayolah bisa kita kaji-kajian bareng ya. Oke, gitu Kak Firpil. Masya Allah, luar biasa. Itulah teman-teman semuanya ya. Dan juga itu tadi, kita ketika sudah jatuh cinta sama orang, ketika apa ya? Saya tuh pernah buat quotes, ketika hati kita ini apa ya, belum ketemu sama seseorang yang kita cintai, namun ketika kita bertemu sama mereka, itulah sebagai obatnya. Itulah yang akan bisa menyembuhkan hati kita. Inilah adalah bertemu dengan seorang kekasih atau orang yang sangat kita damba-dambakan bertemu. Masya Allah. Nah kalau Ustadz Sariful, Kak Sariful, beda nih teman-teman ya. Karena ranah sekarang ini kita nggak pakai gelar-gelar dulu. Ya, kita nih ngobrol santuy ya itu gimana? Jadi seluruh ulama itu saya panutkan dalam berdoa kepada Allah. Tapi mungkin ada 3 ulama yang mungkin saya favoritkan dalam hal berdakwah. Pertama, siapa yang tak mengenal Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCP Hasbi, Dai Sejuta Umat. Jadi kalau misalnya saya ingin membawakan tema baru, sering saya tonton ceramahnya dulu, saya tonton. Jadi saya tahu letak mananya mungkin dia serius, letak di mananya dia bercanda. Jadi menurut dia itu dunia ini biasa aja, bagaikan mungkin setengah sayap nyamuk. Itu menurut saya yang pertama. Dan yang kedua, Kiai Haji Nur Fadilah, atau yang kita kenal dengan Ustadz Pile. Itu mungkin saya juga lihat kalau misalnya udah tonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad, maka akan saya lanjutkan dengan menonton ceramahnya Ustadz Pile. Dan saya ingin sekali, belum saya lihat Ustadz Abdul Somad duet dengan Ustadz Pile. Kajian bareng, belum. Semoga apa yang saya doakan semoga terkabulkan oleh pihak TV One tadi di Surama Kapadil share ke pihak Ustadz Adi Hidayat. Ini tolong viralkan ke TV One agar Damai Indonesia itu mempertemukan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Pile. Dan yang ketiga, yang terakhir itu dari Mandailing Natal, namanya Ayahanda Mahadi Nasution. Jadi mungkin itulah motivator saya dalam berdakwah. Saya melihat beliau walaupun mungkin tiap jam beliau berdakwah, tetapi beliau tidak memperlihatkan rasa lelahnya. Beliau tetap tersenyum dan tetap mungkin fit dalam berdakwah. Kalau misalnya teman-teman mau tahu siapa itu Ayah Mahadi Nasution, nanti coba searching di YouTube ceramah Ayah Mahadi Nasution. Coba ceramahnya. Jadi mungkin itu doang. Jangan lupa share nanti di TV One dan juga share nanti ke pihak Ustadz Adi Hidayat. Dan kita akan tanya siapa favoritnya Kak Ferry atau Habib ya, waktu itu panutan beliau. Kan. Jadi kita dengarkan siapa panutan beliau. Tadi kalau Kak Fadil itu adalah Ustadz Adi Hidayat, dan juga kalau Kak Sariful nih, Masya Allah ya, yang paling populernya itu adalah Ustadz Pile dan Ustadz Abdul Somad LCMA kayak gitu. Dan juga kalau dikatakan kalau yang nasional yang saya suka itu adalah yang pertama adalah Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kenapa saya bilang kenapa sama beliau? Beliau itu konsep berdakwah beliau bagaimana caranya itu dinamakan
beliau tuh mempunyai majelis taklim, bukan majelis sholawat. Tetapi isi yang ada di dalam beliau itu adalah sholawat dan taklim. Kenapa? Karena anak muda zaman sekarang ini banyak menganggap majelis taklim tuh ya udahlah monoton, ceramah, gini, nggak ada itunya. Tapi dengan konsep dari Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, beliau mendesain sedemikian rupa. Bagaimana caranya anak muda jadi asik, bagaimana caranya anak muda itu lebih enjoy loh, kayak gitu. Nah, kenapa? Itulah penyebab beliau itu. Dan juga beliau tidak, bukan mengatakan kayak, ada orang yang mengatakan, oh keras. Tidak, beliau biasa-biasa saja. Kayak gitu. Tapi beliau ketika itu banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman. Di situ yang membuat saya tertarik kepada beliau. Beliau sangat dekat kepada wali-wali Allah. Kayak gitu. Nah ini Masya Allah, Tabarakallah. Inilah penyebab yang pertama. Yang kedua adalah Sayyidil Walid, guru saya sendiri, yang mungkin tanpa beliau tidak ada yang namanya PI Rial Indrawan yang sampai saat ini. Dia adalah Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Alawi Al-Kaf mata'allahu bitul hayati. Kenapa saya bilang sama beliau? Saya tuh pernah belakangan ini selesai taklimnya beliau selalu nganter saya pulang. Setelah itu saya mencium tangan beliau dan sampai saya meneteskan air mata. Sampai saya peluk itu foto beliau. Sampai sekarang ya, semoga saya belum bisa untuk mengungkapkan rasa cinta itu kepada beliau. Karena yang pertama kita rasakan adalah malu sebagai murid. Kalau diberi kesempatan untuk saya memeluk, insya Allah saya akan menangis di dalam pundak beliau. Dan yang ketiga adalah yang paling saya dambakan, yang paling dari dulu saya yang paling saya dambakan adalah Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihabuddin. Itu yang saya impikan beliau. Kenapa? Nggak tahu. Saya sudah bermimpi sama beliau. Impian saya cuma bertemu beliau dan saya bisa berngobrol sama beliau dan saya ingin memeluk tubuhnya beliau. Itu doang. Kayak gitu. Saya berharap beliau. Karena kenapa? Saya kalau dilihat saya berdakwah dengan gayanya siapa? Sayyidil Walid pasti. Saya mengikuti guru saya. Kenapa? Karena ingat teman-teman semuanya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa kalau kalian mengikuti suatu kaum, kalau kalian mengikuti sesuatu, kebiasaannya, dari cara bicaranya, gimana pakaiannya, gimana itu, kalian akan berkumpul dengan beliau nantinya. Nah, itu yang saya percayai, kayak gitu. Jadi, inilah yang akan menjadi pegangan kita orang. Kita akan meniru sesuatu yang sering kita lihat. Kita akan meniru sesuatu yang sering kita anggap, oh ini yang kita cintai, kayak gitu. Seperti Kak Fadil, beliau meniru cara dakwahnya Ustaz Adi Hidayat. Karena kenapa? Mahabbah. Dalilnya mana? Kalau ditanya gitu, dalilnya mahabbah, kayak gitu. Dan Kak Saripul mengatakan, sering kita lihat kalau yang sering kalian ikut pasti semuanya, pasti ini followersnya orang berdua, ini saya nggak ada followers, semuanya hater semua, dah kayak gitu. Jadi kalian pasti sering lihat Kak Saripul gitu kan. Beliau selalu meniru Ustadz Tile, kayak gitu, Ustadz Abdul Somad. Beliau tiru. Karena kenapa? Mahabbah. Semuanya dalilnya nggak banyak-banyak. Mahabbah, udah. Nggak banyak-banyak. Cinta. Kalau orang udah cinta tuh semuanya diikutin. Kayak gitu. Nggak bisa kita pungkiri. Karena itu semuanya, teman-teman semuanya. Kita butuh guru. Nggak ada istilah, oh ini berdakwah tanpa guru. Nggak bisa. Nggak ada dalilnya itu. Karena semuanya butuh ilmu. Masya Allah ya. Karena saya pernah membuat satu quotes, ketika hati sudah memiliki rasa cinta kepada seseorang, ketika beberapa saat saja tidak bertemu dan bertegur sapa, kau akan merasakan rindu yang sangat berat. Ini saya rasakan kepada saya, udah lama sekali nggak bertemu guru saya. Tapi ketika itu saya bertemu sama beliau, disitulah hati saya ini. Inilah quotes yang saya buat pada saat itu, Masya Allah. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Fadil dulu deh, karena ya kebelet nih kayaknya. Dari tadi saya lihat. Baru nanti dari Kak Saripul, dan baru saya pakai penutup nanti. Silakan, Kak Fadil. Oke, baik. Terima kasih Kak Ferial sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan lagi. Karena ini pertanyaan, Kak Ferial tahu lah ya, bisa kita sebut lah ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari, nggak usah kita sebut namanya. Jadi pertanyaannya itu adalah, kita ini sudah minta doa ya, ini pakai bahasa saya ya. Jadi ketika kita sudah mendoakan ya, buat kita nih dihilangin deh rasa kita sama ya
kita sebut ex lah. Ex itu adalah kalau bahasa Inggrisnya adalah mantan ya, bukan supaya bahasa Indonesia. Kita sudah doa nih untuk diminta hilangin dong rasa apapun yang kita miliki kepada dia. Akan tetapi ya kita nih dimimpiin sama Allah tentang dia atau dimimpiin dia gitu loh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita ketahui mimpi itu kan nggak bisa kita atur ya teman-teman semuanya ya. Mimpi itu Allah yang ngatur. Kalau kita yang ngatur ya kita bukan hamba namanya, kita Tuhan namanya. Nah, solusinya gimana tuh? Dan apa mungkin yang bisa kita kita ulik-ulik tentang bagaimana sih kok tiba-tiba kita udah doa sama Allah buat hilangin rasa ke dia, tiba-tiba dia dimimpiin ke kita. Mungkin ya ke Kak Saripul dulu ya. Kak Saripul mungkin bisa menjawab pertanyaan saya karena ini ya sungguh rumit karena saya dulu pernah seperti ini. Akan tetapi ketika ya tidak usah kita bahas di sini lah ya karena ini bukan ranah kita untuk membahas ini. Ini adalah pribadi saya dan kalangan-kalangan terdekat saya yang tahu ya. Silakan Kak Saripul dijelaskan terkait dengan itu. Pernah saya baca buku dan buku itu berjudul Sahabatir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jika engkau memikirkan seseorang, engkau merasa bahagia dan senang, itu artinya engkau mencintai orang itu. Tapi sebaliknya kata Ali bin Abi Thalib, kalau engkau mungkin memikirkan dia, engkau cemas, engkau ragu dan lain sebagainya, itu artinya orang itu mencintai dirimu. Itu poinnya. Kalau misalnya kita bahagia memikirkan seseorang, itu artinya kita mencintai orang itu. Dan kemudian kalau misalnya kita mungkin pusing memikirkan seseorang, itu artinya orang itu mencintai kita. Jadi ada 2 poin kata Ali bin Abi Thalib. Dan poin pertanyaan dari kedua yang disampaikan oleh Kak Fadil. Tadi udah berdoa akan tetapi belum mungkin dimakbulkan oleh Allah. Berarti ada beberapa penyebab. Penyebabnya di mana? Yang pertama mungkin maaf cakap makanannya haram. Kemudian minumnya haram. Kemudian pakaiannya dari duit yang haram. Kemudian dibesarkan dari mungkin uang yang haram. Ada 4 poin. Jadi kalau misalnya Ustadz 4 poin ini udah nggak ada dalam diri saya, tetapi tidak dimakbulkan oleh Allah, tetap aja aku dimimpikan tentang dia, dimimpikan untuk tentang dia. Jadi kalau misalnya seseorang yang udah ditakdirkan untukmu, maka dia akan mendapatkan jalan sendiri untuk mendapatkanmu. Jadi gini aja simpel. Jadi kalau masalah doa belum dimakbulkan oleh Allah, maka jangan berputus asa untuk berdoa. Karena ketika kita sudah berdoa tetapi belum dimakbulkan, maka itu telah dihitung menjadi pahala. Karena doa akan menjadi ibadah kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya doa belum dimakbulkan, maka ingat doa itu akan menjadi pahala ibadah untuk kita. Kalau misalnya kita dapat dua-dua, pahala ibadahnya kita dapat dan doa kita dimakbulkan, berarti itu bonus. Jadi kuncinya gini aja, jangan kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Jadi mungkin itu untuk masalah tadi, jangan kita menafsirkan mimpi. Jangan mentang-mentang mungkin kita dimimpikan, oh ini artinya kita berjodoh dengan dirinya. Jadi itu bukan. Jadi mimpi ini bunga tidur. Bunga tidur. Jadi kita lihat. Kalau misalnya pesannya baik, berarti itu fix, real, nyata. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu mungkin di luar akal dan lain sebagainya, contohnya aku dijanjikan menjadi wali, kalau misalnya bermimpi dengan seseorang ulama, kemudian dia mengatakan, aku bermimpi ingin menjadi wali. Jadi guru saya pernah berkata, namanya Ustadz Aswadi, beliau itu sering pakai logika. Seseorang yang mungkin bermimpi dengan siapapun yang mungkin wali dan nabi-nabi dan rasul, dia itu tidak akan menyebutkan mimpinya. Karena ada sesuatu yang mungkin istimewa pada mimpi itu. Jadi gini aja, apakah kita mungkin mengatakan sesuatu kelebihan dari istri kita kepada orang-orang? Tentu tidak. Karena itu aib kita. Jadi kalau misalnya ada mimpi itu mungkin yang istimewa, maka jangan katakan mimpi itu kepada seseorang. Karena itu aib dirimu.
Kalau misalnya ada yang mengatakan, aku bermimpi kepada Nabi, katanya. Berarti mimpinya itu harus perlu dikoreksi. Kecuali dia ulama. Kalau dia ulama, dia mungkin wali Allah bermimpi kepada Nabi, itu betul. Karena dia menyampaikan bukan untuk sombong, akan tetapi dia menyampaikan untuk syiar. Kalau misalnya dia bermimpi, aku bermimpi dengan seorang ulama ini. Aku bermimpi dan aku dijanjikan menjadi wali. Wali apa? Wali band. Wali band, iya, wali band udah ada. Jadi di sini perlu. Jadi jangan asal-asalan menafsirkan mimpi. Karena mimpi ini adalah bunga tidur. Kalau dia bermimpi kepada Nabi, maka itu fix real Nabi yang datang kepada mimpinya. Tapi kalau misalnya sahabat bukan Nabi, sahabat yang datang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka lihat isi mimpi itu apa. Itu juga terhadap anggota keluarga dan lain sebagainya. Ada mungkin pesan dari mimpi itu, maka ambil. Tapi jangan sampaikan mimpi itu kepada seseorang. Apalagi tadi, yang dijanjikan imik-imik menjadi wali. Wali apa? Wali band kalian. Ini perlu di sini, jangan kita asal tafsirkan mimpi. Karena mimpi itu juga bunga tidur. Gak Fadil lah ini, pengalaman yang banyak. Lebih senior nih. Oke, berarti saya nih ya, yang selanjutnya ya, Ya. jelaskan ya. Kita pindahkan dulu kameranya ke sini, biar lebih jelas. Oke? Gini teman-teman semuanya, terkhusus yang menanya ini pertanyaannya, gini, saya pernah berpengalaman. Saya ini udah pengalaman lah, udah apa ya, udah kebal dengan gini-gini lah ya, yang namanya. Walaupun ya pernah nangis ya, Be, ya, pernah minta juga. Itu mungkin dulu Kak Sariful. Oke, maaf ya Kak Sariful. Gini, terus yang menanya dan teman-teman semuanya. Gini teman-teman, ketika teman-teman semuanya memiliki mantan, ya, yang pernah pacaran, yang pernah, ya apalah itu. Atau mungkin punya crush doang lah. Atau mungkin bertepuk sebelah tangan, bahasa kitanya ya, Afe ya. Tepuk sebelah tangan kita suka tapi dia nggak suka. Atau mungkin ya kita nih gamon. Jadi saran saya dan pengalaman saya ketika kita mengalami gamon, itu yang sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif teman-teman semuanya. Saya nih berhijrah, berdakwah itu awal-awalnya tuh bukan karena Allah. Ini jujur-jujur aja, bukan karena Allah. Itu karena cuma pengen sibukkan diri saya aja. Aduh, noftif, sorry. Kenapa sih saya ini harus kayak gini? Ya udah saya sibukkan diri aja, ngikut-ngikut kayak gini. Tapi pada akhirnya saya tahu, kalau saya hijrah cuma karena menyibukkan diri, cuma gara-gara ya sekedar formalitas saja untuk melupakan seseorang, ya maka kita akan mendapatkan itu saja. Tapi kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, melunakkan hati kita yang tadinya kecewa, jadi ya biasa-biasa aja netral, maka ya kita akan mendapatkan ridhonya Allah, berkahnya Allah, dan kita akan terlupakan dari orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang kita kegamonin gitu teman-teman semuanya. Terus juga jangan pernah juga kita ya kayak terus-terus berpikiran tentang seseorang itulah. Kenapa harus kita pikirin orang itu? Orang itu juga nggak mikirin kita kan? Terus juga kenapa harus berdoa untuk dilupakan? Kalau kita ya pengen lupain ya lupain aja. Tapi ya harus ada doanya juga, dilupakan juga boleh. Tapi ya percuma juga kalau kita doa tapi kita selalu mengingat-ingat. Ya itu sama aja kita minta lupa tapi kita tetap mau ngingat-ngingat. Kan nggak ada gunanya kita doa. Bener kan nggak? Kita minta nih, ya Allah, pengen lupain dia. Malam-malam stalking IG-nya. Stalking ini. Ya gimana mau lupa? Tiap malam stalking. Udah kecewa doa, ya Allah lupain ya Allah. Besoknya lagi, stalking lagi. Kecewa lagi, ya Allah lupa ya Allah. Besoknya stalking lagi, ya gimana mau lupa? Nggak bakal bisa lupa. Jadi doa ada, ikhtiar pun ada. Ikhtiar kita apa? Dengan cara menyibukkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pasti-pasti aja lah. Ya, kalau tadi tuh
GCCA, yang konten kreator aja. Kalau ini tuh apa namanya? Yang pasti-pasti aja, YPPA, yang pasti-pasti aja. Itu ya teman-teman semuanya, termasuk yang nanya sama ini. Semoga ditemukan dengan orang-orang yang baik, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah, yang bertanya maupun yang merasakan, teman-teman semua yang menonton video ini merasakan juga. Ya, intinya teruslah mendekatkan diri kita kepada Allah, karena dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu aja teman-teman semuanya. Mungkin saya kembalikan Kak Ferial untuk pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup ya teman-teman semuanya. Karena ini kita nih podcast nih karena bikin bosen teman-teman Bikin semuanya. bosen. Lihat podcast lebih dari 1 jam, bayangkan. Aduh, ini kayaknya kita harus revisi lagi ya untuk podcast next selanjutnya ya. Nah, Silakan oke, Kak Ferial. pertanyaan terakhir nih, Mas, ada sakut pautnya juga nih. Mengenai cewek juga, bener ya ini. Sebagai penutup. Tadi kan udah bahas masalah mantan dan segala macam. Itu kan masa lampau. Gak tahu dah, gue mau ngomongin bahasa Inggrisnya cuma takut salah ini. Pas apa-apa, gak tahu lah pokoknya. Kira-kira tipikal. Ini ada request beneran ya, ada yang request beneran nih ya. Tipikal cewek yang akan kalian jadikan seorang perempuan lah bahasanya, bukan cewek ya. Perempuan yang akan kalian jadikan patokan yang menjadi seorang istri ya kalian nanti. Itu kira-kira gimana sih? Ciri-cirinya aja sih, bukan orangnya ya. Kalau orangnya lu barbar banget kayaknya. Ya pokoknya itulah. Gitu. Mulai dari siapa dulu nih? Saripul deh. Coba. Boleh tipikal ya. Boleh bawa dalil, boleh apa serah. Dalil itu ada loh, gua udah kepanjang nih, Pul. Boleh, silakan. Mak saya pernah bilang gini, Pul, apa? Dengerin dulu. Gue bukan ditanyain untuk kapan punya cucu, enggak, gua enggak. Kok gak tahu tuh siapa itu? Gue nggak pernah ditanyain pengen cucu nih, kata mbak gue nggak pernah. Mbak gue bilang kayak gitu, orang gue masih kecil kan. Ya, betul. Jadi mbak gue pernah ngomong kayak gini waktu lebaran lah, karena usia gue juga udah 17 tahun, dianggap tuh gue udah kayak udah remaja lah. Jadi gue iseng waktu itu nanya, mak, kenapa katanya? Kalau misalnya Ipul nikah, mak pengen kriteria mantu itu kayak gimana orangnya? Gue bilang sama gue gini, yang pertama akhlaknya baik lah, yang kedua tuh ya mukanya jangan jelek-jelek juga lah, ya wajar-wajar sedang aja lah, penting akhlaknya kata mbak gue. Yang terpenting tuh kita nggak akan mandang masalah ilmu, nggak akan mandang masalah mungkin harta, kita mandang masalah akhlak doang. Jadi perbaiki aja akhlakmu, kalau ilmu biar aku aja yang nuntun. Gitu aja udah. Jadi kata emak gua tanya lagi bapak gua, Pak, kalau misalnya Ipul pengen cari istri, kriterianya kayak gimana? Kata bapak gua gini, cari yang kayak emak lu. Gua juga nyarinya kayak begitu, kata emak bapak gua kayak gitu. Cari yang cantik, akhlaknya baik. Jadi gitulah. Jadi itu doang. Perbaiki aja akhlakmu, kalau masalah ilmu biar aku aja yang nuntun. Kalau Kak Fadil berat. Kalau Kak Fadil harus mungkin selebgram, hafal Quran juga, tahu juga letak Al-Quran di mana, letaknya di mana. Jadi kita serahkan ke Kak Fadil. Ya kan, Dil? Oke. Yang spesifik boleh, Dil? Hmm? Yang spesifik boleh, Dil? Biar kena nih podcast ini. Nggak usah lah. Oh, nggak usah. Nggak usah lah. Tapi ya kita coba set gitu ya. Ini podcast nih, soalnya nih. Oke. Bismillah. Quran An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibuna lit-tayyibi wat-tayyibuna lit-tayyibah. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang buruk untuk juga perempuan yang buruk. Perempuan yang buruk juga untuk laki-laki yang buruk. Tugas kita adalah untuk memperbaiki diri, memantaskan diri sebelum nanti ditakdirkan oleh Allah untuk bersanding dengan jodoh takdir kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja bisa kita rubah melewati doa-doa kita.
tipe akhwat yang saya inginkan adalah sebenarnya udah ada. Ini pada kecewa semua ini kayaknya. Tolong ya, yang itu jangan kecewa ya, karena ya berharaplah kepada Allah. Ini kayaknya saya pede banget ya. Sariful udah ketawa-tawa. Oke, gini. Bali Band. Yang spesifik dengan saya, yang ingin saya inginkan ya, yaitu yang pertama baik, akhlaknya baik, yang mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya, yang mampu melakukan kewajiban sebagai seorang istri, yang pasti ada seseorang yang mungkin hanya bisa saya kagumi, tetapi belum saya bisa miliki karena banyak sekali kendala ya, dari segi umur, dari segi sekolah, kita masih juga sekolah ya, kita masih muda ya teman-teman semuanya. Jadi ya kita fokuskan diri kita untuk sekolah dulu, karena kita sebagai laki-laki menjadi pemimpin nantinya untuk kita bisa menafkahi keluarga kita kelak ketika kita sudah berumah tangga. Intinya seseorang itu sudah saya temukan dan yang dia adalah yang mampu untuk apa? Untuk bisa merubah pola pikir saya untuk mau sampai kapan sih saya gamonin dia yang dulu? Kayaknya perempuan-perempuan yang baik. Buktinya saya bisa kagum sama dia. Buktinya saya bisa suka sama dia. Jadi buat pertanyaan yang tadi, ya sudah, nggak usah lah kita gamon-gamon. Masih banyak laki-laki yang baik. Masih banyak laki-laki yang lebih baik dari dia. Mungkin dia menyakitimu karena Allah ingin menjauhkan kamu dengannya. Karena ya dia kurang baik menurutmu. Menurut Allah ya, bukan menurutmu. Menurut Allah. Dan tetapi menurutmu itu baik. Padahal menurut Allah ya nggak baik. Sudah, jadi ya saya menunggu takdir Allah saja. Mana yang baik untuk saya, itu yang Allah kasih. Mana yang buruk dengan saya, itu yang bukan Allah kasih ke saya. Mungkin itu adalah jawaban terakhir saya, yang mungkin saya tidak bisa menjawab sedetail mungkin, spesifik mungkin, karena takutnya orang yang nonton. Kalau orang yang nonton bahaya, ya kan? Pasti Nanti, nonton. tiba-tiba ngechat, udah. Pasti Saya nggak nonton nanggung orangnya. nanti. Ya, pasti nonton orangnya ya, pasti nonton kok. Tahu. Ya, mungkin kalau Kak Ferial sendiri gimana nih tipenya? Kalau yang saya dengar nih Kak Ferial Indra nih kayaknya Anda diam. Udah, Anda diam. deh. Jangan dibuka di sini. Kalau saya sendiri sebenarnya menjalankan perintah emak juga sebenarnya. Kata emak saya, nah, yang pertama, kamu harus cari orang yang tahu kiblat. Emak saya bilang gitu, orang yang tahu kiblat. Maknanya orang yang tahu dengan agama. Karena apa ya? Kalau bisa dikatakan dari keluarganya ibu saya tuh ya seperti itu. Mereka belum mendapatkan sosok menantu yang sebagai istrinya anaknya itu apa ya? Yang perfect, yang sesuai dengan mereka inginkan. Mereka belum dapatkan. Jadi mereka harap saya yang harus kasih kayak gitu. Nah, makanya balasan mereka cuma satu. Carilah wanita yang bisa paham kiblat, tahu kiblat. Dia paham akan ilmu agama lah makna dari beliau. Yang kedua adalah beliau lihat kayak gitu sesuai dengan kriteria yang diajarkan Rasulullah. Lihat hartanya dan apa ya? Bagaimana caranya kita itu untuk apa ya? Bisa menghargai keluarganya, bisa menghargai mertuanya. Itu yang emak saya pengen. Banyak kan zaman sekarang menantu yang melawan orang tua, mertuanya pun dilawan. Kayak gitu. Nah, emak saya nggak mau. Dan juga saya berharap bisa menjadi panutan seperti yaitu tadi yang dikatakan oleh Bapak Kak Sariful kayak tadi. Ketika ditanya sama anaknya, pengen tipikal istri yang seperti apa Pak kayak gitu. Lihat no ibumu no. Udah selesai. Simple. Itu sebagai contoh ibu yang baik seperti itu. Dan juga ibu yang paham akan ilmu agama. Karena kenapa? Ibu itu sebagai madrasatul ula. Ya, sebagai
pendidikan pertama seorang anak. Maka dari itu carilah perempuan yang bisa mengajarkan kita dan bisa membahagiakan kedua orang tua kita dan bisa mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita yang nanti. Sebenarnya ini terlalu berat ya, cuman request doang ini sebenarnya terlalu berat. Bukannya kami belum nikah belum, pendidikan masih jauh. Saya pengen sukses dulu. Kalau bisa ganti iPhone dulu ini, baru. Ya gitu. Ya mungkin segini doang kelamaan. Mungkin ini udah sejam 15 menit ya. Terima kasih untuk Kak Saripul yang udah ngantuk-ngantuk, yang udah ngisi, udah saya suruh cepet ngisinya tadi. Dan juga terima kasih Kak Fadil yang sudah meluangkan waktunya. Mana mukanya Kak Fadil? Ganti dulu kamera. Ganti dulu. Nah, gitu. Ya, jadi pokoknya terima kasih banyak lah untuk kalianku semuanya. Semoga sehat selalu. Dan semoga kita next bakal bisa mengundang konten kreator yang bakal bisa hadir di sini ya. Pokoknya insya Allah banyak konten kreator bisa hadir di sini. Doakan. Nanti kalian request aja lah siapa ya. Kayak gitu. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Amin tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.